Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kajian Ramadan, tema berkah, tugas belajar mandi di rumah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan di hari yang penuh berkah ini. Yang kedua kalinya tak lupa kita aturkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kepada beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya syafaat di dunia dan syafaat besok fi yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul semua nanti di yaumil qiyamah. Kajian Ramadan kali ini temanya adalah berkah. Kata berkah kita sering, ya, senantiasa mendengar, ya, seseorang itu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikasih rezeki, dikasih harta yang membawa berkah, kedudukan yang berkah, dikaruniai anak yang berkah, atau bahkan dilimpahi umur yang penuh berkah dan lain-lain sebagainya, ilmu-ilmu yang berkah dan lain sebagainya. Ini kata berkah sering kita dengar di setiap harinya. Kata berkah apabila dilihat dari kacamata etimologi, asal-usul ilmu bahasa, asal-usul kata, kata berkah sendiri itu berasal dari lughah Arab al-barokatu, barokah, yang artinya karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Ini arti kata berkah secara etimologi. Karunia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Istilah berkah atau barokah menurut Hujatul Islam, salah satu ulama Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali, dalam dalam buku Ensiklopedia Tasawuf halaman 7 mengandung arti ziyadatul khair, yaitu artinya bertambahnya kebaikan. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Kata berkah itu mengandung arti ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi, kalau menurut Imam Al-Ghazali, rezeki barokah itu rezeki yang menambah kebaikan pada yang dikaruniai ilmu yang berkah, ilmu yang mendatangkan kebaikan pada seseorang yang dikaruniai ilmu tadi. Begitu seterusnya. Terus berikutnya, kata berkah dalam Syarah Sahih Muslim, karya ulama Nusantara, Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani gelarnya, disebutkan kata berkah memiliki arti tumbuh, berkembang, atau bertambah kebaikan yang berkesinambungan. Artinya berkah itu kebaikannya tumbuh, berkembang, dan sifatnya itu kontinuitas atau berkesinambungan atau terus menerus. Dikatakan rezeki yang berkah, rezeki yang meskipun sedikit itu tumbuh, selalu tumbuh, dan sifatnya terus menerus, tidak hanya sebatas waktu tertentu berkesinambungan. Ya. Ini berkah menurut apa Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya. Berikutnya, dari berbagai pendapat ulama tadi, ada pendapatnya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dan pendapatnya ulama Nusantara Imam Nawawi tadi. eh, para alim atau jumhur ulama menyimpulkan kata barokah dengan istilah al-barokatu tujitukum bitoah wa taqwa. Al-barokatu tujitukum bitoah wa taqwa. Berkah itu ialah yang menambah taat dan takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
kesimpulan dari berbagai pendapat ulama tadi, para alim menyimpulkan kata berkah dengan istilah al-barakatu tujidukum bita'ah wa taqwa. Berkah itu sesuatu yang menambah taat dan takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ada harta atau rezeki yang barokah, itu harta atau rezeki yang menambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang berkah, anak yang membawa taat dan takwa kita kepada Allah, menambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kedudukan yang berkah, kedudukan yang menambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang berkah, semakin tambahnya usia, semakin tambahnya umur, itu menyebabkan seseorang tadi itu lebih taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kuantitasnya saja. Ya, rezeki yang banyak belum tentu berkah, kedudukan yang tinggi belum tentu berkah. Ya, tinggal lihat rezekinya tadi membawa menambah taat dan takwa kepada Allah atau tidak. Sebagaimana dalam sejarah itu, kalau dikatakan harta atau rezeki itu menjadi ukuran keberkahan, berarti yang paling berkah itu korun. Karena korun lah yang dikaruniai rezeki yang paling banyak, ya, yang paling banyak di dunia ini. Tapi rezeki hartanya korun tadi tidak membawa berkah karena tidak menambah taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, menjauhkan korun dari taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rezekinya korun tadi tidak berkah dan bahkan mendatangkan azab musibah yang menyebabkan korun ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya, beserta istananya, beserta seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Ini terus begitu, begitu contoh berikutnya kedudukan. Kalau kedudukan terhormat, ya, raja di raja di dunia ini itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu raja di raja, tidak pernah sakit, dilahirkan dari seorang raja, punya anak pun raja, tetapi kedudukannya tidak berkah karena tidak menambah taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menumbuhkan kesombongan di hatinya Fir'aun yang menyebabkan Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Kedudukan yang seperti ini tidak berkah, bahkan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada unsur kesombongan. Ya, ini sehingga di dalam tarikh Qarun dan Fir'aun termasuk hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena harta dan kedudukannya yang tidak berkah. Ini berikutnya, jadi kesimpulannya, harta atau rezeki yang barokah, kedudukan yang barokah, anak yang barokah, pekerjaan yang barokah, ilmu yang barokah, bahkan umur yang barokah adalah yang semuanya tadi menambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sakit dan penderitaan sekalipun merupakan barokah apabila menambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sakitnya Nabi Allah Ayub alaihi salam. Ini terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.